Pada pertemuan ini kita melakukan akses basis data ya menggunakan pemrograman sisap ya. Di sini saya buat project baru ya. Saya pilih di sini console application ya. Kemudian saya okekan. Oke, ini adalah layar kode program ya di aplikasi konsol dari sisap. Saya copy pastekan kode program di dalam void main. Ya, ini adalah kode program sisap menampilkan teks menu data produk, di mana menu yang tersedia 1 tampil, 2 tambah. Kemudian di sini ada sebuah keterangan meminta user input 1 atau 2. User bisa menginput dengan menggunakan console.readline ya atau console.readkey. Di sini saya menggunakan readkey karena inputnya hanya 1 karakter. Nah, jadi karakter yang diinput tadi disimpan ke dalam variabel pil yang bertipe char. Jika user inputnya adalah 1, maka nanti saya panggil procedure void tampil. Ya, jika user input 2, maka nanti saya panggil procedure void tambah. Jika yang diinput itu selain 1 atau 2, maka muncul pesan jalankan program ulang. Sekarang kita definisikan prosedur void yang pertama, yaitu tampil. Nah, saya deklarasikan beberapa variabel yang nanti digunakan untuk koneksi ke database SQL Server ya. Di paling atas di sini saya import terlebih dahulu library system .data.SQL client ya. Ini adalah library untuk akses ke database SQL Server. Ya, nanti lebih rincinya atau lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan ya di mata kuliah PBO sisap. Tapi di sini saya menunjukkan ya gambaran cara kerja aksesnya. Oke, di sini saya deklarasikan beberapa variabel yang dibutuhkan, yaitu SQL connection, kemudian SQL comment, kemudian SQL data reader. Kemudian saya tambahkan beberapa perintah dari sisap, yaitu untuk mengosongkan layar ketika prosedur tampil diklik, menampilkan teks 1 tampil data produk, artinya menu ini yang sedang terpilih, kemudian menampilkan judul ya, kode dan nama, artinya nanti kita menampilkan kode produk dan nama produk di sini. Sekarang saya buat koneksi ke database dengan cara variabel sama dengan new SQL connection. Nah, di dalam SQL connection ini kita menuliskan ya beberapa string untuk connect ke database SQL Server. Yang pertama adalah data source. Nah, jadi ketika kita buka jendela query, biasanya di awal dia ada muncul jendela seperti ini. Ya, kita diminta untuk memilih nama server database di komputer kita ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan string ini, tinggal di copy ya. Tinggal di copy kemudian paste ke string data source.
Nah, kemudian backslash-nya ini 2 kali ya, supaya tidak bentrok dengan string sisap. Kemudian titik koma, inisial katalog sama dengan ya. Jadi inisial katalog ini artinya kita mau akses database yang mana. Ya, jadi di sini kita mengakses database Northwind ya. Jadi kita tuliskan inisial katalog sama dengan Northwind. Kemudian yang berikutnya adalah authentication ya. Jadi cara autentikasi untuk masuk ke dalam database SQL Server kita gunakan default saja, yaitu Windows Authentication. Windows Authentication di SQL Server kita menggunakan stringnya adalah integrated security sama dengan true. Kemudian kita buka koneksinya dengan menggunakan con.open ya, variable.open. Nah, jika nanti ketika dieksekusi ada error di bagian sini, berarti string koneksinya ada yang salah. Kemudian di sini saya buat query untuk akses tabel produk. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan variabel comment ya. Variabel sama new SQL comment dari query ya, dari query yang kita ingin gunakan ya. Di sini contohnya saya tampilkan ya product ID dan product name dari tabel products yang nantinya diurutkan berdasarkan product name ya. Jadi nanti product name akan disusun berdasarkan abjad dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita eksekusi ya query ini. Biasanya kalau di query analyzer di sini ya, di query analyzer kita jalankan query-nya dengan klik tombol execute ya, biasanya seperti ini. Nah, kalau di sysap kita bisa, salah satu caranya ya untuk mengeksekusi dari query tersebut, kita menggunakan cmd.execute reader. Kemudian setelah itu kita simpan hasil eksekusi dari reader tersebut ke dalam variabel ya. Jadi nanti variabel ini yang akan digunakan untuk mengambil data per record. Kemudian di sini saya menampilkan record ya dengan menggunakan looping while reader.read. Nah, artinya variabel reader ya, dari hasil eksekusi perintah SQL ini ya, kita gunakan untuk membaca record, dan selagi recordnya ada ya, kita tampilkan dengan menggunakan console.writeLine. Nah, ini dibaca dari variabel yang pertama ya, saya kasih garis vertikal pemisah nilai dari variabel yang kedua. Nah, variabel yang pertama itu dibaca dari field product ID, kemudian variabel yang kedua dibaca dari field product name. Nah, setelah itu, setelah looping selesai maksudnya ya, maka variabel reader di close. Nah, kemudian variabel connectionnya juga saya close. Kemudian saya masuk ke void main. Nah, di sini sebelumnya prosedur tampil saya komen, saya buka dulu komennya ya. Kemudian saya jalankan query ini ya, pilih menu, saya pilih 1. Nah, maka dia akan menampilkan ya
record dari tabel produk yang diurutkan berdasarkan abjad. Ya, sekarang saya definisikan prosedur tambah. Nah, di sini saya deklarasi beberapa variabel yang dibutuhkan. Di sini variabel untuk akses database. Ya, di sini variabel nama dan status bertipe string, discontinue. Ya, maksudnya discontinue ini apakah barang ini masih diproduksi atau tidak, ya, boolean. Kemudian layar dikosongkan, kemudian menampilkan teks 2 tambah data produk. Nah, kemudian di sini saya munculkan teks nama produk sama dengan. Nah, artinya di sini meminta user input string. Hasil input disimpan ke dalam variabel nama. Kemudian sebuah teks pesan discontinue true atau false. Maksudnya apakah produk ini tidak lagi diproduksi, true atau false. Jadi kalau jawabnya adalah true, ya berarti barang itu sudah tidak lagi diproduksi. Kalau false, berarti barang itu masih diproduksi. Nah, kemudian hasil input berupa string, ya, true atau false, T atau F maksudnya, ya, disimpan ke dalam variabel status yang bertipe string. Ya, jadi sini kita asumsi inputnya adalah T atau F saja. Kita belum melakukan validasi lebih lanjut. Nah, kemudian jika input variabel adalah T besar ataupun T kecil, maka variabel discontinue bernilai true. Selain T besar atau T kecil, kita anggap di sini variabel discontinue bernilai false. Setelah input nama, kemudian setelah input status, ya, input statusnya telah diolah, kemudian menghasilkan variabel discontinue, ya, menghasilkan true atau false. Nah, setelah itu kita buat koneksi ke database. Ini sama seperti di prosedur tampil, ya, data produk. Kemudian di sini kita buat perintah SQL insert. Nah, perintah SQL insert di sini saya simpan ke dalam variabel SQL yang bertipe string, ya, yaitu insert into tabel products. Saya hanya simpan ke dalam 2 field, yaitu product name dan field discontinue values. Nah, di sini kita sediakan nilainya. Nah, cuman di sini nilainya dibaca dari variabel, ya. Yang pertama variabel indeks 0 dan yang kedua ini dibaca dari variabel indeks 1. Nah, kemudian di sini saya gunakan string format untuk membaca nilai variabel. Nah, nilai variabel yang pertama itu adalah variabel input nama. Kemudian variabel yang kedua, ya, adalah variabel discontinue, ya, yang telah diolah dari input status. Kemudian tutup kurung. Kemudian setelah itu perintah SQL ini kita sisipkan ke dalam objek comment. New SQL comment variable SQL. Kemudian object connection.
Setelah objek komen berisikan perintah SQL, maka berikutnya adalah kita eksekusi ya perintah SQL tersebut dengan menggunakan cmd.execute non-query. Nah, jadi cmd.execute non-query digunakan untuk mengeksekusi ya perintah insert into, perintah update, dan perintah delete. Jika ada error pada cmd.execute non-query, berarti perintah SQL di sini ada yang salah. Jika sudah sukses, ya maka di sini saya tampilkan pesan data berhasil ditambah, kemudian object connection-nya saya close. Nah, kemudian saya masuk ke void main. Nah, tadi di sini prosedur tambahnya masih di komen, sekarang saya buka komennya. Kemudian saya jalankan program ini. Saya pilih menu 2, input nama produk, misalnya hard disk, kemudian discontinue, ya saya input T, ya T kecil atau T besar itu true, selain itu dianggap sebagai false. Kemudian enter, muncul pesan data berhasil ditambah. Nah, kemudian saya jalankan program ini ulang. Sekarang saya pilih menu 1. Nah, kita lihat di sini hard disk. Oke, di sini hard disk ya berhasil ditambah. Ya, demikian contoh akses database ya dengan menggunakan CSAT. Nah, nanti ini lebih lanjut akan dijelaskan di mata kuliah PBO CSAT.